Suatu danau jauh dari keramaian. Sebuah perahu, pohon kerukan. Sebuah dayung, lalu suara lebah asik mencicipi madu kembang liar di tepi sedang. Semua itu, danau, perahu, dayung, lebah, dan kembang, semuanya akulah yang punya. Tersimpan jauh di pedalaman bukit barisan. Bila aku tak di sana, bila aku pergi jauh di negeri orang, ia kucipta dalam sajak. Lalu aku melancong di dalamnya, mendayung diiringi suara lebah di atas air tak beriak. Sitor Situmorang. Rio Utama adalah pionir dalam petualangan kayak laut di Indonesia. Profesinya si kayak guide di Raja Ampat, Belitung, dan Danau Toba. Dia membuat gue melihat ironi bahwa Indonesia adalah hamparan kepulauan tropis yang merupakan surga si kayaking, di mana mayoritas penduduknya sendiri tidak kenal dengan si kayaking. Video Round Island Kayak Expedition adalah proyek pertama kita yang merupakan video ekspedisi kayak laut pertama yang dilakukan dan dibuat oleh orang Indonesia. Lucunya, walau disebut si kayaking, ternyata dia mulai menjelajah justru di Danau Toba. Kali ini, Prio mengajak gue mendokumentasikan ziarah dayung dia ke danau yang membuatnya menjadi seorang kayaker. Prio mengajak mentornya, Nigel Foster. Nigel Foster adalah orang Inggris dan seorang legenda di dunia si kayaking. Ia adalah pelatih kayak, desainer kayak dan peralatan berkayak, penulis buku kayaking, dan tentunya petualang. Ia menjelajah bersama Prio di Misol Raja Ampat sebelum kita culik untuk ikut dalam petualangan Toba. Mendung di hari kami mendarat. Pemandangan bandara pun seolah mengingatkan bahwa kita sedang masuk ke dalam sebuah kaldera. Apa yang kami lakukan seketika mendarat di Toba? Pertama-tama dan paling penting, good coffee. Tim bisa bersiap dan briefing dengan suplai kafein serta kenyamanan Piltik Coffee, sebuah coffee shop milik fotografer korporat legendaris Indonesia, Edward Tigor Siahaan. Kalau nggak salah, Christine sama Nigel itu minum kopi latte. Terus pas mereka minum, mereka wah enak banget. Ini pokoknya kopi latte yang paling enak yang pernah aku cobain. Ekspedisi kali ini memang kita membawa serta entourage. Di barat, orang senang dengan ekspedisi soliter. Kita di Asia, the more the merrier. Christine, istri Nigel, Swina, istri Prio, mereka kayaker berpengalaman. Saleh dan Ade adalah tokoh komunitas si kayak pertama di Indonesia. Ellie, fotografer dari Malaysia, Harriet, saintis dari Seattle, dan Amang Sautu Tauruk, tokoh Batak diaspora yang menyokong kita. Prio punya hipotesa bahwa kebudayaan di pesisir Danau Toba melekat dengan kegiatan dayung, layaknya kebudayaan Northwestern Native American atau kebudayaan Inuit yang punya seni berperahu dan mendayung. Membuktikan hipotesa ini adalah misi Prio dan Nigel. Tapi kita nggak akan biarkan Nigel lolos tanpa mengajarkan jurus-jurus kayaknya kepada kita. Di Amerika dan Eropa, kursus kayaking dengan Nigel Foster sangat diminati. Kita mulai launch dari kota Balige yang berada tepat di pesisir Danau Toba. Di Balige, Museum TB Silalahi menyambut kita dengan upacara dan musik Batak Toba. Bagi Nigel, Christine, dan Harriet, ini adalah paparan pertama mereka dengan segala estetika Batak. Setelah upacara usai, kita pun melihat-lihat artefak museum. Upacara seperti ini adalah peninggalan pra-Kristen. Dan sebetulnya bukan selebrasi hedonistik. Memang seharusnya ada kesan angker ya, seharusnya. Cuma pas terakhir-terakhirnya itu, yang sebenarnya angker itu tadi menjadi lebih bahagia lah. Karena semuanya tuh kayak menari, menortor bersama gitu.
Di sana saya nggak terlalu menemukan banyak artefak dayung deh. Memang ada display yang ada foto di mana foto hitam putih zaman orang Batak dulu mendayung, tapi nggak dibahas secara ataupun disediakan bilik khusus tentang budaya mendayung atau kegiatan mendayung. Dari museum, kami semua turun ke pesisir dan dilatih oleh Nigel untuk mengendalikan kayak dengan efisien. Anak-anak Toba dengan girang membantu kami latihan. Hari pertama, dayung dari Balige menuju ke Pulau Sibandang. Tidak semua mendayung kayak. Ade Satari mendayung SUP board. Seperti yang sudah diperkirakan, belum jauh mendayung dari Balige, Nigel dan Prio sudah mulai menjumpai solu, terbuat dari jerigen plastik yang disatukan. Dia nelayan pertama yang pakai solu, yang saya mau sapa. Tapi sumpah mukanya tuh asem banget waktu kita dayung ngedeketin. Mungkin dia ngerasa keganggu atau kenapa, karena kita ngedayung ngedeketin, jadi nggak jadi nyapa. Kita mau makan siang dulu, ngunjungin kebetulan masih teman dari Bang Tigor di sini. This is not a traditional thing, this is an ornament. But what's very important is the wood, ingle wood, is the wood that people traditionally use to make paddles and boats here. Di perjalanan berikutnya menuju Pulau Sibandang, angin lumayan bertambah kencang. Kapalnya tuh keseret terus ke sana, ke sini. Jadi pas mau ndaratinnya yang susah sih. Kalau nerbangin relatif gampang lah. Ndaratin drone yang rada susah. Untuk kita sih, untuk saya, Nigel, Christine yang biasa dayung berminggu-minggu sih, bagi saya cuaca kayak gitu sih justru bikin kita nggak ngantuk sih sebenarnya. Jadi kita seneng aja. Pulau Sibandang dulu disebut Pulau Pardopur. Sibandang sebetulnya adalah satu-satunya pulau berpenghuni di Toba. Kalau Samosir adalah semenanjung dan hanya menjadi pulau ketika Belanda membangun kanal di Pangururan. Kita menginap di rumah warga. Rumahnya masih berbentuk tradisional. Pulau yang hangat, terus disambut dengan ramah. Terus mereka nawarin mangga, karena di sana lagi musim mangga. Terus ada salah satu opung bilang, kamu kalau makan mangga tuh harus dimakan sama kulitnya gitu. Coffee. Coffee for the road? Yes. Gelasnya kurang satu lagi. Enggak. Oh, tadi udah minum ya. Ulos adalah kain tenunan yang melekat dengan kebudayaan Batak. Tidak hanya kebudayaan Batak Toba. Batak itu kan ada Batak Karo, Batak Pak Dairi, Batak Simalungun, ada berbagai macam Batak. Kesamaan yang semua mereka disebut Batak itu kaidah yang disebut namanya Dalihan Natolu. Tapi ada hal lain selain kaidah itu yang menyamakan mereka semua disebut Batak, itu biasanya ulos. Ulos itu tenunan, kain tenun. Dan kita di Pulau Sibandang itu mereka masih memproduksi ulos mereka sendiri. Ya, Sibandang bukan satu-satunya tempat yang memproduksi ulos sendiri, tapi dia punya karakteristik khas sendiri di motif Sibandang itu. Kita berpisah dengan warga Sibandang dan mendayung ke Bakara. Di pesisir Sibandang, kami pun melihat beberapa solu atau perahu yang terbuat dari jerigen lagi, milik nelayan sederhana. Prio selalu bercerita tentang bahwa Bakara itu merupakan teluk dengan mulut besar, dan mulut teluk itu dijaga oleh spirit yang angker. Beberapa pedayung solu kita sapa dan voila, masuklah kita ke mulut Bakara. Bakara adalah tempat yang signifikan di sejarah Toba semenjak adanya dinasti Sisingamangaraja sekitar abad 17. Kewibawaan dinasti Sisingamangaraja bukan dari kekuasaan penaklukan seperti lazimnya kerajaan feodal, tapi spiritual. Dia dianggap raja setengah dewa yang bisa berkomunikasi dengan alam yang lebih tinggi. Kita masuk ke mulut teluk disambut dengan pegunungan yang seperti lorong. Di Bakara bergabung dengan kami Iman Situmorang, salah satu putra dari penyair legendaris Indonesia, Sitor Situmorang. Keluarga Iman dan ayahnya, Sitor, rupanya tidak hanya penting dalam sejarah sastra Indonesia. Mereka ini keluarga besan dari Sisingamangaraja.
Dalam perang Sisingamangaraja 12 melawan Belanda, kakek Iman adalah tangan kanan Raja Setengah Dewa tersebut. Selain itu, Iman sendiri juga seorang petualang alam. Situs yang namanya Tombak Sulu-Sulu itu berkaitan dengan legenda tentang Singamangaraja dulu kelahirannya seperti apa. Dan ibunya Singamangaraja itu mengandung itu pertama kali mendapatkan berkah itu dari dewata itu di gua yang disebutnya gua di tengah hutan Tombak Sulu-Sulu. Waktu itu kita harus nyeker. Pada saat itu hari udah mulai gelap dan permukaan tanahnya itu batu-batu tajam semua. Jadi kalau lo nggak biasa nyeker di atas batu-batu tajam, kaki lo tuh sakit banget gitu. Jalan pelan, sakit dan bukan rata jalannya, kayak bener-bener ya gitu. Turun, naik, tajam, sakit. Dan yang bahaya itu kan karena gelap ya. Prio pernah cerita kepada gue. Pertama kalinya dia ke Bakara, saat meninggalkannya dia diantar oleh belasan elang. Sayangnya hari itu nggak ada. Entah Priyongnya itu hanya ngibul atau para elang bangun kesiangan. Keluar dari Teluk Bakara, kita mulai menyusuri dinding barat Danau Toba yang terjal tapi sangat indah. Orang Batak Toba justru datang dari sisi barat ini, baru menyebar ke tempat lain. Saya yakin bangsa Batak menyebar ke berbagai penjuru Toba dengan mendayung. Tak banyak cerita hari ini, kecuali pendayungan dengan landscape yang sangat indah. Kita memang perlu ini. Tujuan mendayung hari ini? Harian Boho. Itu adalah desanya Sitor Situmorang dan ia menulis berbagai syair indah tentang desa itu. Terlebih lagi, Harian Boho itu berada di kaki gunung suci suku Batak Toba, Pusuk Buhit. Jadi, kesanalah kita mendayung. Melalui Iman Situmorang, kita diundang untuk ke kediaman keluarga raja dari klan Tamba. Saat bertemu dengan Ibu Bora Tamba, kami ditegur karena membawa bekal sendiri. Niat kami sebenarnya tidak ingin merepotkan, tapi justru rupanya seperti itu menyinggung ya. Dari sini Iman Situmorang mulai mendayung. Ia ingin sampai di kampungnya dengan mendayung. Jadi saya banyak terinspirasi oleh sajak-sajaknya Sitor Situmorang. Jadi kalau saya melakukan ekspedisi ini, saya harus berkunjung deh ke kampungnya Sitor Situmorang, Harian Boho. Danau Toba memang di atas gunung, tapi kita pergi jauh lebih tinggi dan jauh dari pesisir danau. Oke, dulu pembuatan perahu Solo itu kan semuanya dari kayu-kayu, kebanyakan dari satu kayu ya, dikeruk jadi satu perahu. Hutan Lintong, tempat leluhurnya keluarga Situmorang Lintong, itu salah satunya adalah dulunya hutan luar biasa besar, di mana itu jadi sumber kayu juga, salah satunya sumber kayu untuk bikin Solo itu sendiri. Hutannya sedemikian besar dan lebat sehingga sampai Sisingamangaraja dan pasukannya bergerilya dan bisa bersembunyi dari Belanda dan tidak ditemukan sama Belanda. Tapi sekarang kondisinya ya karena sudah dibuat hutan produksi ya, jadi ya bisa dilihat sendiri di footage lah. Tanah yang luas banget, tapi pohon-pohonnya sudah rata, udah ditebang dan diganti sama pohon lain gitu. Dan itu sedih banget saya rasa karena saya jadi kebayang dulunya hutan Lintong itu seperti apa. Setelah makan siang, kita mengunjungi perbukitan di sekitar Cianjur Mula-Mula. Cianjur Mula-Mula menurut mitologi Batak Toba adalah desa pertama manusia Batak. Orang Batak pertama atau si Raja Batak. Ini semua berkaitan dengan mitos penciptaan Batak Toba. Menurut mitos penciptaan bangsa Batak kuno, dunia terdiri dari dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah. Di dunia atas alias di langit, hiduplah sang putri atau si Boru Deak Parujar. Ia adalah putri Batara Guru, dewa tertinggi. Putri Deak Parujar sangat ahli menenun dan dianggap maha penenun. Setelah dewasa, Deak Parujar dijodohkan oleh ayahnya kepada putra Mangala Bulan. Tapi karena laki-laki itu buruk rupa,
Deak Parujar menolak. Penolakan itu merupakan pembangkangan pertama di langit. Maka Deak Parujar merasa harus minggat dari langit. Dunia tengah dan dunia bawah masih misteri bagi sang putri. Bagaimana cara turun ke dunia tengah? Sang penenun itu pun menjulurkan benang tenunannya jauh ke bawah. Dan sambil memegang benang, ia turun ke dunia tengah yang masih gelap gulita. Ketika sudah sampai di ujung bawah benang, sang putri hanya merasakan air yang tidak tenang dan bergelombang dan tak ada tempat berpijak. Karena sang putri ketakutan, ayahnya yang tidak tega memanggilnya pulang ke rumah. Tapi sang putri bersikeras tetap turun. Maka sang dewa mengirimkan sekepal tanah liat untuk digunakan sang putri sebagai tanah pijakan. Tanah pijakan itu pun ditaruh di atas air dan berkembang menjadi dataran. Dataran ini pun berubah menjadi bumi yang indah sekali. Karena begitu indahnya, sang putri gemar menyanyi dan menari. Titik dataran pertama tempat pijak sang putri itu menjadi puncak dari sebuah gunung, Pusuk Buhit. Namun, sang putri menjadi kesepian. Datang menyusullah ke bawah tunangannya, si Mangala Bulan. Kali ini sang putri tidak menolaknya. Dan jadilah mereka pasangan pertama di dunia. Anak keturunan mereka pun mendirikan desa pertama, Cianjur mula-mula, tepat di bawah kaki gunung Pusuk Buhit. Malam di harian Boho. Anda bisa bilang Anda pernah ke Toba berkali-kali, tapi Anda belum pernah benar-benar mengalami Toba kalau belum menikmati api unggun, bernyanyi dan menari tortor dengan warga Toba di hadapan danau tanpa kostum, tanpa sound system. Murni ekspresi persaudaraan dan kesenian. Malam itu juga kita sekalian pamit kepada Harriet yang akan pulang ke Seattle, US. Terus bikin acara musik itu kebetulan dibantu sama teman saya dari keluarga Sitohang. Jadi dia ngontak saudaranya terus datang ke harian Boho dan bawa tagading, serune bolon sama hasapi. Malam itu pokoknya malam yang syahdu, terus rasanya hangat karena langit pun mendukung acara kita malam itu untuk dengerin musik, menortor dan ngobrol-ngobrol hangat. A little misty around the corner, around the edge, from the very edge of the lake. Samosir tadinya bukan pulau, tapi semenanjung yang dihubungkan oleh suatu leher daratan yang kecil. Leher daratan ini sedemikian kecil sehingga para pendayung Batak zaman dulu mengangkut saja solo mereka untuk menyeberang ke sisi lainnya. Kali ini sedang ada perbaikan, jadi kita harus mengalami apa yang dilakukan dulu. Harus diangkat si kayaknya menyeberangi tanah. Hari itu ada 2 anak pramuka Samosir ikut dalam tim kami. Bersyukur kami dapat bantuan tenaga muda dan dari warga setempat. Selepas menyeberang kanal, kami menyeberang ke sisi Samosir. Kami mengucapkan selamat tinggal pada dinding barat Toba yang tua, sakral, dan begitu indah. Dan Gunung Suci Pusuk Buhit menatap kami dengan gagahnya. Saat kami berada di pesisir Samosir, ada perubahan yang menarik. Karena solu-solunya di pesisir Samosir itu semuanya terbuat dari kayu. Dugout kanu ya, kayu kerokan semua. Sebelumnya kan kita lihat di sisi barat itu tuh dari jarigan dipotong semua. Hari itu adalah pendayungan yang panjang mengitari wajah utara Samosir. Kami baru sampai ke titik camp jam 10 malam. Setelah membongkar tenda, kami mendayung ke arah tuk-tuk.
kami berhenti untuk makan siang di Simanindo. Di Simanindo, kami mengunjungi makam Raja Klan Sidauruk, yang di sampingnya kini berdiri museum dan rumah singgah. Museum ini tidak sebesar museum di Balige, namun ada yang signifikan di sini. Saya ingat sekali dulu waktu 2007 tahun sebelumnya lah, saya sama istri saya ke tempat itu. Kita bisa lihat solu bolon atau solu besar atau sampan besar punyanya raja, diornamenkan dengan sangat indahnya. Pengelolanya bercerita 2-3 tahun yang lalu itu tuh ada angin besar dan kanopi yang menaungi solu itu ambruk, hancur dah itu si solunya. Di sini kami juga sempat menyimak tarian tradisional. Untungnya kali ini menggunakan musik gondang live. Kami diterima dan ditemani Tiolina Sinambela, menantu dari klan Sidauruk. Ia bersama dengan beberapa saudaranya kini mengelola museum dan rumah singgah yang ia namakan Rumah Kaca. Kami makan di restoran dan mengunjungi rumahnya. Tiolina Sinambela juga merupakan musisi dan penyanyi yang luar biasa. Ia menyanyikan Asing Sing So, yang mana ternyata liriknya tentang kegiatan mendayung. Horas. Nah, jadi lautnya apa namanya? Danaunya lumayan bergelombang nih sekarang setelah makan siang. Jadi kita mau terusin dulu konsep dulu, oke? Kami perlu istirahat untuk menyerap kembali apa yang sudah kami lalui. Mumpung kita sedang di tuk-tuk, yang artinya semenanjung. Tuk-tuk adalah lokasi wisata yang digemari wisatawan internasional. Kami punya 1 hari lagi di tuk-tuk dan akan kami gunakan untuk mengunjungi situs-situs via darat. Destinasi turis yang kami kunjungi adalah peninggalan sejarah yang cukup lazim di itinerari turis, yaitu Huta Sialagan di Ambarita dan Huta Sidabutar di Tomok. Sementara Nigel dan Christine menyimak penjelasan pemandu wisata, Prio yang sudah lebih dari selusin kali ke sana, kali ini mencari hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas dayung. Sementara di Sidabutar, Swina mendapatkan pemandu yang menarik karena sepertinya pemandunya agak mabuk. Di luar fakta bahwa mereka tidak menemukan hal yang berkaitan dengan mendayung, tapi tempat itu layak dipertahankan, seperti halnya semua huta klan-klan dari masa lalu. Akhirnya, dayung lagi. Betapapun enaknya tinggal di tuk-tuk, Prio, Nigel, dan Christine adalah makhluk dayung. Mereka terbiasa mendayung, jarak jauh. Dan di hari itu mereka akan mendayung cukup jauh, yaitu menuju Onan Runggu di ujung selatan Samosir. Sepanjang perjalanan, mereka akan berada di sisi Samosir dan di seberangnya terlihat dinding pesisir timur Toba yang tidak sedramatis dinding barat. Berbeda dengan di sisi barat, di sisi timur ini para nelayan tradisional diganti oleh perusahaan ikan besar, sehingga kami sering bertemu dengan keramba apung. Lalu seseorang memanggil kami ke pesisir. Ada sebuah restoran dan homestay di Silimalombu. Rupanya teman Prio dan Swina, Anet Sialagan, memanggil kami untuk mampir. Tempat itu terlihat teduh, tapi ada bau asam yang kuat. Lalu terlihat satu keluarga tertawa-tawa sedang menginjak-injak begitu banyaknya mangga dalam satu ember yang besar. Kami berkenalan dengan pemilik tempat tersebut, Ratnauli Gultom. Rasanya wajah beliau tidak asing ya. Rupanya saya melihat wajah beliau di botol-botol wine mangga di beberapa toko di Balige dan di tuk-tuk. Saya lihat meja makannya itu dari solu kayu yang ya pasti sudah tidak dipakai lagi ya. Terus ditutup kaca dan dijadikan meja. Dan ada beberapa solu di situ. Setelah mengucapkan selamat tinggal ke rumah yang ramah itu, kami mendayung lagi. Dan kami melalui area di sisi ini yang sepi dan indah. Di Onan Runggu, kami diterima di rumah kawan kami, yang sayangnya sedang tidak bisa menemani kami. Tapi kami dipersilahkan untuk tidur di rumah tradisional leluhurnya yang terawat dengan baik. Menurut dia, rumah ini sudah berusia 250 tahun. Dan ini bukan tempat turis atau destinasi wisata. Ukirannya sangat dirawat dan dicat dengan serius. Malam itu kami menghibur diri di bawah langit, lalu tidur di dalam rumah besar yang seperti balairung itu.
Sebelum meninggalkan Samosir dan kembali ke Balige, akhirnya Priyo, Nigel, dan Christine melakukan satu hal yang belum sempat terwujud sejauh ini. Mendayung Solu. Lalu tim pun menyeberang dari Onanrunggu ke arah Balige. Dan berakhirlah perjalanan kayak kami. Perjalanan kami sebetulnya perlu waktu lebih lama dan jarak lebih jauh. Kita baru menjelajah kebudayaan Batak Toba, belum Karo, Simalungun, Pakpak Dairi, Mandailing. Banyak kenalan kami, kayakar Eropa, kaget kita mendayung di Toba selama 2 minggu. Karena tidak terbayang ukuran danau ini. Kenyataannya, untuk menjelajah Toba dengan mendayung secara lengkap mungkin butuh 3 bahkan 4 minggu. Kalau hanya balapan keliling dan tidak mengunjungi setiap teluk misterius, setiap situs bersejarah, setiap kebun teduh, rumah ramah, bisa saja kita lakukan kurang dari 1 minggu. Tapi itu bukan kayak jelajah, itu olimpiade. Jelas sekali bahwa sebetulnya mendayung, aktivitas mendayung itu tuh sebetulnya di masa lalunya Danau Toba itu tuh vital sekali. Aktivitas mendayung itu sebetulnya salah satu bagian dari jati diri orang Batak. Setidaknya itu Batak Toba, trip-trip berikutnya mungkin kita akan eksplor bagaimana budaya dayung dari Batak-Batak yang lainnya yang ada di seputar Danau Toba. Kita juga harus mengucapkan selamat jalan kepada Nigel Foster dan Christine Nelson. Mereka begitu terkesan dengan muatan sejarah dan budaya dari perjalanan kayak kita kali ini. Kami akan menjelajah lebih jauh pada kesempatan berikutnya, menelusuri kembali dan barangkali mengingatkan nilai dan seni mendayung di Toba.